Halo semua, apa kabar? Tentunya kami berharap Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang rahasia tahun baru Yahudi dan gereja. Di minggu ini kita ada topik yang gak kalah serunya dengan seri fenomena langit bagian 1 dengan tema Neberu Planet X. Langsung aja kita saksikan videonya yang sangat menarik dan seru di hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom GBI Kebon Siri, senang sekali kita dapat berkumpul kembali di Wednesday Bible Wisdom. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati. Kita mau mengucap syukur, Tuhan terima kasih ya Bapa untuk segala yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kesehatan yang kami boleh rasakan sampai saat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah hari ini Tuhan kami boleh menyatakan Tuhan bahwa hanya Engkau Allah di dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau mengangkat persembahan kami, pujian kami Tuhan ke dalam taat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds in me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds in me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. We're so thankful for you, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds in me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami boleh merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang kami capai sampai saat ini Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Solely by your grace Lord. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami boleh terus Tuhan penuh dengan puji-pujian sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Oh, kami gak bisa balas dengan apapun Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini kami mau lebih lagi Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk boleh Kau bentuk, untuk boleh Kau ajar Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan. Terus Tuhan bentuk kami, bentuk hati kami, bentuk hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi menjadi serupa dengan Engkau. Berkati Tuhan pembicara yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh kami tangkap, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Shalom Wisdomers, ketemu lagi dengan kami hari ini. Gimana kabarnya? Saya percaya semuanya di dalam keadaan baik semuanya, dan juga kami terus menyambut untuk saudara yang baru bergabung ya, para Wisdom Seekers di dalam acara Wednesday Bible Wisdom. Bersama saya, Pastor Supratman Bintiri, dan juga sudah ada bersama dengan kita narasumber kita, Bapak Pendeta Aruna. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Sehat, baik. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya banyak hal yang akan kita bicarakan ke depan ini, terutama dari pertanyaan dari WA group yang sudah masuk ya. Kita ada grup WA dari Wednesday Bible Wisdom. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung di dalam WA group ini, bisa lihat juga di nomor di bawah ini. Ini ada pertanyaan dari saudari Kwita, yaitu tentang transhumans, Pak. Boleh dijelaskan? Transhuman. Ya. Wah, ini nih cerita ini rame kan, ada film. Jadi film ini anaknya ini bilang sama orang tuanya, saya ini trans. Oh. Pengen jadi trans. Orang tuanya pikir dia ini mau jadi transseksual. Perempuan ini. Orang tuanya sudah bilang, akhirnya orang tuanya sedih, bilang ya sudah kami bisa ngerti lah, ini orang bule nih ya. Iya. Terus dia bilang, oh sorry, papi mami jangan gini. Saya bukan pengen mengubah gender sama orientasi saya, bukan. Lah apa? Saya pengen jadi transhuman. Jadi tubuh dia itu dimasuki teknologi, sehingga ke depan itu dia bisa bahkan telepon pun dengan jari ini. Oh. Nah jadi cerita ini sebetulnya sudah ada sebelum film ini berkembang. Dan kita kan juga ngerti toh, bahwa sebetulnya film-film itu adalah sebuah pesan-pesan terselubung untuk masa depan. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah melihat teknologi yang sedang dikembangkan, yaitu adalah kelak kalau bertelepon itu nggak pakai lagi alat seperti gadget kita ini. Oh ya? Jadi alatnya itu ditaruhnya di tangan. Oh. Jadi disambungkannya dengan jam tangan, ada dengan alat tertentu yang kalau telepon cuma cukup diginikan saja jam tangannya. Lalu tangannya begini. Kalau ini kan nggak nempel ya, ini nempel gini. Oh. Dia ngomong-ngomong, setelah itu dia tutup gini. Itu masih ada alat pembantunya di sini. Tapi di film itu justru dalam kondisi udah nggak ada alat pembantu, dia benar-benar nelponnya pakai tangan begini loh. Nah, cerita mengenai transhuman ini fiksi atau apa nih? Sebetulnya saya mengajak teman-teman Bapak Ibu para wisdomers, wisdom seeker. Cerita akhir zaman kan saya pernah sampaikan di tahun 2008-2009.
Di awal-awal itu saya seringkali menyampaikan cerita mengenai penggunaan chip yang besarnya sebesar setengah beras. Ya, dari kata chip itulah sekarang berkembang, orang kalau bertanya cap chip, padahal chip sudah selesai, sekarang berkembang menjadi AI namanya. Jadi betul-betul chip sudah mengecil dan berubah menjadi konsep yang lebih luas namanya AI. Nah, pada tahun itu waktu saya menyampaikan mengenai chip, itu pertama 98 itu, ada seorang penemu dari Reading University, itu namanya Profesor Kevin Warwick. Kevin Warwick itu menggunakan chip di tangannya sehingga dia bisa dicari oleh siswa-siswanya di kampus. Kampus kan besar ya, nggak kayak kampus Indonesia, besar sekali kampusnya. Dia bisa update dari sana. Itu tahun 98. Nah, cerita mengenai chip ini berkembang sampai kemudian dibuatlah chip yang setengah beras itu berkembang sampai tahun 2003-2004. Itu sudah stabil. Jadi penggunaan chip yang orang bilang 666 itu loh, rame di jagat dunia Kristen itu sudah stabil hari itu. Nah, Profesor Kevin Warwick namanya, itu dikenal sekarang sebagai profesor yang nama sekarang transhuman. Dulu tidak. Jadi dia itu menemukan alat-alat. Jadi kalau orang itu tangannya terputus atau kakinya terputus karena kecelakaan, itu disambung dengan tangan-tangan bionik, tangan-tangan teknologi, nanti kalau bisa gerak di tangannya. Ya, jadi di ujung-ujung sarafnya, dari kaki atau tangan yang putus, bahkan yang tidak punya mata, sarafnya dihubungkan dengan chip. Dari chip itulah nanti tangan itu bisa bergerak seperti manusia, kakinya. Seperti ini Robocop juga ya? Robocop bionik. Kalau zaman yang dulu pernah nonton ini, Bionic Woman atau Bionic Man. Trio DKI, Dono Kasino Indro, pernah film yang namanya Manusia 6 juta dolar, kalau di Indonesia 6 juta rupiah. Itu saya pernah masih kecil, saya nonton film itu, bagaimana dia diubahkan, dia kecelakaan, diubah menjadi bionik, jadi kuat sekali. Nah, itu sudah ada pada tahun 80-an, kisah itu. Nah, Profesor Kevin Warwick itu menemukan cara bagaimana orang yang tidak punya mata itu dikasih kamera, dihubungkan sarafnya dengan alat-alat, sebutlah chip, sehingga bisa melihat hitam putih. Atau tangan itu dihubungkan dengan chip, dan itu berkembang luar biasa. Memang sampai hari ini alat itu belum stabil, belum dipakai. Cuma dengan adanya film ini, saya lupa nama filmnya apa, itu berkembanglah cerita zaman sekarang ke depan ini adalah bentuknya implantable. Teknologi itu implantable. Kita tahu soal keuangan sekarang, endingnya adalah sekarang orang nggak pakai lagi yang namanya uang tunai, uang kartal, tapi menggunakan yang namanya adalah digital. Masuknya ke gadget kan. Tapi lama-lama bawa gadget susah, pindah ke jam tangan. Jam tangan bisa ketinggalan, diimplan dalam tubuh. Nah, yang diimplan ini adalah pusat server dari AI tersebut. Yang kelak bisa dipakai buat jadi memfoto. Wah, hebat. Jadi manusia yang sudah plus teknologi digabung jadi satu. Istilah zaman kecil itu manusia robot lah gitu. Tapi ini jangan bilang bahwa ini mah cuma omongan. Anda bisa ketik, teman-teman bisa ketik yang Profesor Kevin Warwick sudah sampai di mana. Tapi itu edisinya memang edisi tahun 2000-an. Bisa bayangkan ini sekarang sudah lebih 5G, sudah revolusi industri keempat berkembang. Ya, saya pikir dengan situasi itu ke depan kita akan melihat apa yang tadi kita omongkan. Ya, saya harap sih, saya udah nggak tahu bagaimana kondisi dunia ke depan, tapi menurut saya ini akan terjadi. Siap-siap berjaga-jaga saja, berjaga-jaga. Jangan bilang tidak dulu, karena cerita yang tahun 80, 2000 kejadian, ini 2020 loh ini. Ya, bersyukur ada pandemi, semuanya berhenti. Kalau tidak, saya nggak tahu jadi apa. Wow, terima kasih nih Pak Aruna. Saya percaya para wisdomers dan wisdom seeker semuanya boleh mendapatkan hal-hal yang baru. Dan saya undang teman saya, Bang Vino. Mari silakan. Iya, gantian. Uploadan. Halo Pak Bro. Ya, apa kabar? Merdeka Pak Bro. Wah, luar sudah biasa. makan gudeg hari ini. Wah, jadi segar ya. Segar luar biasa. Shalom semuanya. Gimana kabar Wisdomers, Wisdom Seekers? Berjumpa kembali dengan kita
dan kita akan seru-seruan kembali. Pak Bro, kan kalau kita lihat nih Pak Bro, dunia konspirasi sampai dengan detik hari ini adalah vaksin yang dinilai menjadi sebuah konspirasi. Di balik konspirasi ada ketakutan. Ada hal-hal yang negatif yang membuat orang akhirnya chaos. Hari ini kita juga lihat bahwa pandemi yang semakin panjang membuat orang semakin bingung. Kapan selesainya? Hopeless ya lama-lama. Udah kepanjangan gitu Pak Bro. Nah, saya itu menemukan sesuatu Pak Bro yang sangat-sangat juga membuat saya tuh tergelitik tentang Nibiru Planet X. Saya baca itu ada Nancy Lieder tahun 95. Nancy Lieder 95 ya. Iya. Dia tiba-tiba katanya mendengar suara dari langit planet Zeta bahwa akan ada yang namanya planet Nibiru itu, planet X. Ini paranormal kan ya? Tidak dijelaskan secara itu, tapi kemungkinan arahnya ke sana karena dia bisa mendengarkan. Nah, dan dia akhirnya mendirikan sebuah komunitas namanya Zeta Talks. Zeta Talks. Dan dari situ segala macam dan akhirnya berkembang sampai akhirnya yang namanya Nibiru itu katanya adalah Wing of Sun. Jadi Horus. Jadi ada berkaitan dengan hal itu. Dewa Horus Mesir. Jadi planetnya dan ada wingnya gitu. Tapi yang menurut saya sangat luar biasa. Ada salah satu ahli konspirasi dan dia seorang pastor di Amerika. Pendeta. Ikut-ikutan ngobrol ini. Dan saya dengar banyak ayat Alkitab yang mendukung yang namanya Nibiru. Walaupun akhirnya kalau melihat prediksi-prediksi mereka itu semuanya gagal. Tapi menurut saya ini menarik untuk dibahas. Apa sebenarnya Nibiru? Kalau saya lihat data segala macam tidak jelas. NASA menyangkal. Kita tahu NASA biasanya ada sesuatu yang besar, ya dia tutup-tutupi. Orang semakin bingung juga. Mungkin Pak Bro bisa memberikan penjelasan tentang. Ini ada kaitan sama film ini tidak? Film antariksa atau film-film 2012 Armageddon katanya terinspirasi dari itu. Bruce Willis itu ya? Seru ini pertanyaannya. Menarik sekali Pak Bro. Karena menurut saya tingkat keseruannya nggak kalah seru dengan vaksin. Iya. Dikait-kaitannya dan itu tadi yang membuat saya udah ada Horusnya, ada pastornya. What's going on? Wah, ini saya kalau lihat Pak Bro sudah seger begini, saya udah kayak mau ujian skripsi tesis loh ini. Yang lalu kan saya udah berbes mili Pak Bro. Hari ini saya segar. Tapi saya nggak tahu endingnya berbes mili lagi ya Bang. Kita hidup di tengah dunia. Kita Kristen, kita percaya Tuhan dan percayalah bahwa sampai hari ini Pak Bro juga saya masih pegang Alkitab. Tapi kita tidak bisa menampik bahwa kita ada di tengah orang muka bumi di dunia yang orang-orangnya memang kadang-kadang suka dengan berbagai macam hal seperti itu. Cerita-cerita yang mereka mendapatkan mungkin bisikan dari kuasa gelap bisa. Orangnya tulus. Memang dia orang pencari Tuhan gitu ya. Tapi bukan Tuhan yang mana nggak jelas ya. Tiba-tiba ada mimpi atau ada kuasa-kuasa gelap yang bicara sama dia, bisik-bisik sama dia melalui media-media tertentu. Akibatnya dia mendapatkan sebuah keyakinan. Dibilang salah, dia yakin. Kalau dibilang halu, mungkin dia sehat juga ya, nggak tahu ya. Ini kan akibatnya muncullah kekacauan antara halusinasi, sakit jiwa, benar tapi salah, atau keyakinan yang tanpa dasar. Ditambah tiba-tiba tadi ada pendeta yang dari Amerika. Itu apa? Dari satu denominasi kalau nggak salah Baptist Church Community kalau nggak salah. Saya nggak bisa bilang mewakili denominasi ya, mungkin oknum ya. Tapi intinya begini, kita mencermati apa yang ada di dunia kekristenan, berita ini harus dijawab. Ada yang bilang hoax. Hoax itu artinya apa? Salah semuanya, atau ada setengah salah, atau benar sama salah dicampur nggak jelas. Ada yang bilang konspirasi. Konspirasi ada yang tujuannya betul-betul untuk sebuah tujuan jangka panjang, menebar ketakutan
untuk keuntungan jangka pendek yang seperti hari-hari ini kan ketakutannya melampaui kondisinya. Pasar saham bisa kayak gelombang laut naik tinggi, akibatnya ada yang untung besar, ada yang habis-habisan. Tapi yuk kita lihat cerita yang tadi Pak Bro cerita mengenai siapa namanya Nancy Lanning sama pendeta tersebut. Kisah ini memang nuansanya agak nuansa yang orang susah terima dengan akal sehat. Tapi kata-kata Neberu itu kan sebenarnya bukan Nibiru. Begini tulisannya. Ya, betul. Bacanya Nibiru, Neberu. Nah, ini punya banyak nama. Dari cerita itu berkembanglah. Saya nggak tahu ini sampai di mana, tapi begini Bapak Ibu, supaya jangan dikacaukan ya. Saya mau kasih ayat Alkitab. Dan tentu saja harus ada jawabannya. Ya. Secara tampilan logika atau sains, karena Alkitab itu betul-betul ini kan penguji tingkat tinggi. Semua nubuatan harus diuji oleh ini. Tapi yang penting adalah kita bisa mengerti kalau di Alkitab ada, berarti harus ada satu kejadian yang benar-benar sejarah terjadi. Nah, saya mau kisahkan ini kisah tahun 2012. Setelah peristiwa peristiwa akan kejadiannya tanda kutip doomsday, kiamat. Sampai kiamat ada filmnya ya Bang. Ada filmnya. Kiamat bukan bahasa Kristen, tapi itulah kita kenal sebagai kiamat. Nggak kejadian kan? Ekonomi memang rusak waktu itu. Tapi ternyata goncangnya adalah ekonomi Eropa yang rusak. Setelah peristiwa itu muncul sebuah gerakan, bukan goncangan ya, berita yang hebat di kalangan gereja. Ya mungkin Bapak Ibu nggak dengar, tapi saya benar-benar mendengar dan ada di tengah-tengah orang-orang yang percaya. Jadi kisahnya adalah dimulai dari hampir mirip, seorang keturunan Yahudi, berarti Kristen, tapi dia seorang astronom, dia seorang S3 doktor, namanya adalah Dr. Gil Browser. Bapak Ibu sebentar ya, kisah ini ada di jagat Kristen, beredar di lapangan, menimbulkan begitu banyak pertanyaan, tapi sampai hari ini tidak tersentuh dengan jawaban dari gereja. Saya selalu punya prinsip bahwa kita bukan maha tahu, tapi kita bisa mencari tahu dan memberikan kejelasan kepada jemaat, tingkat kebenarannya sampai di mana, mana yang bisa dipercaya, mana yang harus diabaikan, mana yang harus diwaspadai. Mana yang bisa dipercaya, diabaikan, atau diwaspadai. Berarti ada potensi. Saya akan cerita sebentar mengenai kisah ini. Jadi ini kisah yang terjadi di lapangannya ya, saya cerita dulu. Jadi bukan berarti ini cerita dari saya, bukan. Ini kisah yang ada di lapangan. Pada tahun 2012 sampai kemudian 2015, jagat dunia Kristen yang ada di luar negeri dari Indonesia diramaikan oleh yang namanya akan datangnya planet ini. Planet ini dikenal dengan banyak nama. Yang pertama adalah planet Nibiru, kedua planet X, planet X. Yang ketiga adalah wormtail, buntut cacing tanah. Ada yang bilang adalah Dragon X. Ada yang bilang namanya macam-macam. Nah, kisah ini tuh apa sih kok bisa seperti ini? Kok bisa muncul kisah yang namanya planet X? Ada yang bilang namanya lain adalah planet 7X. P7X. Apa sih? Jadi, begini. Ada sebuah benda, disebutkan planet, tapi sebetulnya bahasa aslinya adalah benda, di angkasa. Benda itu adalah benda yang sangat besar, sehingga daya tariknya kuat sekali. Nah, kita kan tahu bahwa ada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Zaman saya Pluto masuk. Zaman generasi anak muda umur 20-30 tahun sekarang, Pluto dikeluarkan dari planet. Sekarang Pluto masuk lagi. Oke, gitu ya. Membingungkan. Bingung. Asik, kita nggak usah dengar lah. Ini kita. Nah, dari planet tersebut, ternyata dari Mars dan Jupiter, itu tadinya ada sebuah planet
Namanya dwarf planet atau planet kerdil kecil. Nah, ini kan matahari ya, matahari. Matahari itu helium gas, gitu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter di sini, Saturnus di sana. Gitu. Tadinya nih ada, Pak Bro. Jangan bilang saya ngomong nih ya. Ini kan saya lagi cerita yang ada di jagat itu, ya. Ini bisa salah penafsiran dulu. Penafsiran banyak orang bilang, Pak Bro ngomong begini. Saya lagi cerita kok. Gitu. Ntar saya cerita mengenai si kancil curi timun, dibilang kancilnya ada betulan lagi. Kan begitu. Nih, ini dwarf planet. Oke. Nah, ini adalah orbit. Ini orbit. Planet tersebut adalah punya orbitnya itu kalau matahari begini, ini orbit begini ya, ini orbit begini. Ini orbitnya begitu. Beda sendiri. Dia memang mengelilingi matahari, tapi dia punya 3 orbit. Rotasi, iya orbit. Saya gambarkan lebih jelas. Jadi kalau ini adalah matahari, matahari, ini adalah orbit planet yang mengelilingi matahari, maka planet X, 7X, Nibiru atau Neberu atau yang namanya Dragon tadi, itu orbitnya begini. Bayangkan. Kalau bumi sekarang ada di sini, Merkurius, Venus, bumi di sini. Mengelilingi matahari. Saya nggak tahu, urutannya adalah berlawan-lawan jam. Iya. Nah, ke sana ya. Betul. Lalu ini begini. Kan itu bisa nabrak di sini, dan di sini. Nah, jadi ceritanya begini. Nih. Ini yang mencetuskan adalah Dr. Gil Browser. S3, astronom, peneliti, Kristen, keturunan Yahudi. Yahudi lagi. Ya. Dia mengatakan bahwa sebetulnya ada sebuah benda planet yang menabrak orbit semua planet yang pernah ada tata surya kita. Ini kan Bima Sakti kita. Nah, dia itu memang menjadikan matahari sebagai pusat peredaran. Tapi dia punya orbit 3 macam. Sini, kadang ke sana, dan nggak pernah tahu di mana. Nah, satu hari planet ini karena begitu besar, dia menabrak planet kecil, dwarf planet tadi, ditabrak, pecah tuh planet, tinggal debris. Debris itu adalah pecahan kecil. Tapi karena pecahan kecil ini pecah, ini planet gede banget, gravitasinya kuat, maka planet kecil tadi waktu muter, ya kalau muter di sana yang muter ya, dia muter gini, itu ada apa? Ada pengikutnya, debris ya, pecahan remah-remahnya, Ceres. Nah, kata Ceres dari sini, apa? Bukan Meses. Iya, Ceres diambil dari kisah ini. Oh gitu. Iya, kisahnya begini. Nah, kalau yang ini fakta ya, ini fakta. Ini fakta bener ya. Jadi keyakinan ada sebuah planet yang ditabrak oleh, yang menjadi hancur dan berkeping-keping, yang dikenal dengan nama Kuiper Belt. Ini fakta nih, ini faktanya dari mana Pak Alkitab? Bukan, fakta IPA. Jadi bedakan ya, fakta Alkitab, fakta IPA, sama fakta yang apa disediakan oleh Gil Browser. Oke. Ini belum Alkitab nih ya. Belum. Ini muter. Ikutlah. Nah, sekarang kalau misalnya bumi ke sana, dia ke sini. Ini bumi, ini bumi lagi ke sana, nyampe di sini, warna biru, nyampe di kotak ini, terus ini lewat. Kira-kira bagaimana? Tubruan toh. Tapi karena bumi itu kecil, dan ingat, bumi itu kan katanya punya medan magnet. Dan punya perisai pelindung. Jadi pada saat ini kata IPA ya, jangan lupa nih, jangan lupa supaya teman-teman Bapak tahu yang saya ngomong fakta IPA. Soalnya dilibatkan sama flat earth sama Iya, karena lama-lama orang bisa menuduh kalau saya lagi cerita begini, saya penganut ini. Iya. Anda tidak perlu tahu saya penganut apa, saya lagi mau cerita saja.
Saya makan sate belum tentu saya penikmat sate loh. Iya. Ini kalau lewat, Iya. tapi karena bunyi pelindung, dia nggak bisa ditabrak. Yang ngeri ada kalau tabrak pasti hancur semua. Tapi kenapa bumi masih ada, Pak? Berarti bumi itu pada saat dia lewat ke sana, ini lewat di sini. Dia kok gede ya? Dia lewat aja. Kalau sudah ditabrak mah sudah nggak ada bumi zaman sekarang, nggak ada WBW. Tapi yang ngeri itu ini. Mesesnya. Seresnya, bukan meses. Waduh, lapar saja nih. Dengan ini masuknya debris pecahan ini, kerikil, bumi masuk ke arah kerikil-kerikil ini. Oke. Jadi ini seperti bumi sedang jalan, melewati yang namanya kerikil-kerikil sampah batu-batuan alam semesta. Lah bencana apa enggak? Bencana, Pak Bro. Dia kesan, dia nggak mungkin nabrak ini, kalau nabrak sudah habis, dari udah lama habis. Dia masuk ke sini. Toh katanya bumi berputar. Ngelewatin ini kan ngikut nih. Gitu. Jadi, Pak Bro harus ingat, cerita ini yang Gilbert katakan, itu juga cerita yang dianut oleh suku Maya, Aztec, dan kultur Tiongkok kuno, termasuk yang ada di India. Belum Alkitab Bapak Ibu ya, belum Alkitab nih. Ini mulai percaya nih jangan-jangan. Enggak. Oke. Nah, pertanyaannya, ayat mana di Alkitab yang bisa menjelaskan ini? Wah, kan waktu beliau memaparkan sesuatu kan kita perlu cek dong. Iya. Anda nih ngomong gini ada hubungan sama Kristen nggak? Ada. Kalau gitu kita mau cek sama Alkitab dong. Oke. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya membuktikan bahwa di Alkitab itu ini kemungkinan besar eksis? Oke. Nomor 1. Matius 27 ayat 46. Oke. Pak Bro bisa baca buat kita semua? 27 ayat 6 ya. 46. 45, 46. Matius 27 ayat 45. Ini matahari. Matahari. Sun. Oh. Nah, ini cerita dulu. Oke. Dibaca dulu. Iya. Dibaca dulu. Sampai berapa, Pak Bro? 45. Ada 45? Ya. Oke. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Oke. Waktu Tuhan Yesus itu disalib, Alkitab mencatat matahari di sini kan pasti yang gelap ini. Ya, bagian situ. Pasti ya. Ya. Ternyata ada kegelapan jam 12 sampai jam 3. Ya. 3 jam gelap. Ya. Nah, pertanyaannya, yang nutupi 3 jam itu siapa? Cuma ada 2 kemungkinan yang kita bisa masuk di kepala kita berdasar IPA, Alkitab, dan pendapat Gilbert. Pendapat IPA yang nutupin adalah bulan. Ini kan ada bulannya. Pas bulan ada di sini, matahari, iya. Gini. Jadi kalau bulan di sini, ini gelap. Iya. Jadi pas Tuhan Yesus meninggal, memang itu kan Paskah. Ya. Paskah memang ada bulan di sini. Jadi karena bulannya ada di sini, kebetulan jangan-jangan Yerusalem di sini, maka gelaplah Yerusalem karena ada bulan pas di sini. Pas bulannya di situ dilalah Yerusalem. Yerusalem di sini, bulannya di sini, pas Paskah lagi kan? Yerusalem pas Paskah itu pasti ada bulan. Kena yang namanya gerhana matahari. Ini gerhana matahari toh? Jadi kelihatan indah gelap. Tapi kan kita tahu gerhana matahari di muka bumi paling lama 7 menit. Kalau lamanya bisa sejam. Itu yang paling top sejam. Tapi kan yang total, yang betul-betul gelap itu nggak lebih dari 2 menit, 3 menit. Blackout itu bisa 7 menit itu di muka bumi paling cuma ada 2 kali seumur hidup. Jadi kalau dibilang 1 hari, waduh 1 jam. 1 jam itu panjang dari ujung ke ujung. Itu pun udah gak kayak gelap, kayak mendung biasa.
Kalau gelap blackout betul-betul cuma semenit 2 menit. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ada 3 jam? Jadi IPA bilang nggak mungkin. Nah, Gil Brosert bilang yes, karena sebetulnya ada satu benda besar. Saya menutupi. Satu sisi. Dia lewat di situ karena ini besar, segini gelap semua. Dan lamanya 3 jam. Makanya waktu bumi berjalan ke sana, dia tetap gelap. Atau misalnya jalan ke sini, ya tetap gelap. Karena coverage-nya besar. Dan akhirnya travel. Iya. Karena Alkitab, yang ini saya setuju sebagai Kristen. Tuhan kalau bikin sebuah fenomena di muka bumi ini, selalu disembunyikan di antara langit punya manajemen langit. Contoh, bintang Bethlehem. Yeah. Itu adalah matahari, Venus, Merkurius, bumi, matahari, satu garis. Seumur di muka bumi ini, cuma 3 kali terjadi. Pertama di Bethlehem, kedua 2015, ketiga 2017. Cuma 3 kali, bintang Bethlehem itu. Kok bisa pas? Konjungsinya pas. Peristiwanya selalu kalau ada peristiwa, Tuhan akan simpan dibungkus dengan alam. Pasti begitu. Mujizat Tuhan saya dibungkus dengan alam. Iya. Selalu. Dan makanya kadang Tuhan bicara lewat tanda-tanda alam. Betul. Jadi kalau orang nggak percaya, itu mah kan cuma alam. Makanya orang yang nggak sungguh-sungguh akan menganggap itu sebagai kebetulan. Jawaban IPA nggak mungkin. Ya. Gil Brosert bilang, dan ini kok bisa lama? Karena besarnya adalah 7 kali bumi. 6,8 sebetulnya. Makanya namanya adalah planet 7X. Sampai sini oke ya. Ini jawaban dari... Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Kul Menyembah pukul 5 pagi via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 25 Oktober 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pramono Limanto. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom, seri fenomenal langit bagian 2, dengan tema Batu dan Banjirmu. Hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 6 pagi. Bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Meet and greet khusus anggota WhatsApp Group Wednesday Bible Wisdom akan diadakan pada hari Jumat 6 November 2020 pukul 6 sore via Zoom. Untuk pendaftaran anggota WhatsApp Group Wednesday Bible Wisdom dapat mengirimkan WhatsApp ke nomor berikut ini. Bagi Wisdom Seeker bisa mengajukan pertanyaan untuk acara Meet and Greet di WhatsApp Group Wednesday Bible Wisdom. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan,
scan QR Code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Anda mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin.